hal yang memang ingin kami tanyakan kepada Bang Fattah. Mengingat Bang Fattah juga tokoh dalam gerakan aktivis di Aceh ini yang sangat getar-getir dulu membicarakan tentang keacehan. Hal-hal yang perlu kami bicarakan diantaranya bagaimana tanggapan Bang Fattah tentang yang hampir hanya 2 minggu yang lalu kita peringati bahwa perdamaian MOU Helsinki yang hari ini sudah berumur 15 tahun MOU Helsinki tersebut. Bagaimana tanggapan Bang Fattah tentang refleksi 15 tahun MOU Helsinki di Aceh ini? Kalau menurut saya, MOU Helsinki itu memang terjadi tidak secara kebetulan. MOU Helsinki itu ada dikarenakan terkait adanya pressure dunia internasional bagi Amerika maupun Uni Eropa sendiri untuk melakukan MOU antara GAM dan pemerintah Indonesia. Karena waktu itu kita di Aceh pada 26 Desember 2004 kita terjadi bencana besar, gempa dan tsunami di Aceh. Kalau tidak salah saya yang menelan korban sampai 300.000 orang. Dan pada waktu itu penduduk Aceh belum sampai 5 juta orang, yang kita hitung presentasinya itu memang sangat signifikan besar. Untuk supaya dunia bisa masuk bantuan-bantuan internasional ke Aceh, yaitu mereka karena ada perang di Aceh, ada pertikaian di Aceh, jadi yang bertikai itu harus melakukan perdamaian supaya bisa masyarakat internasional untuk membantu Aceh. Jadi dengan mengingat umur yang sudah 15 tahun itu berdasarkan latar belakang lahirnya MOU Helsinki. Namun dengan umur yang sudah tidak muda lagi, apakah memang hal-hal yang menjadi memorandum of understanding itu MOU Helsinki itu sudah terwujud menurut pandangan Bang Fattah itu, atau bagaimana? Atau masih sangat cacat di mata Bang Fattah? Bukan masalah terwujud dan tidak terwujudnya. Pemahaman orang yang melakukan MOU itu juga tidak begitu paham, karena perdamaian ini bukan di Aceh saja, Kosovo juga pernah melakukan perdamaian. Artinya negara-negara yang ada pertikaian, baik dengan yang dikatakan oleh pemerintah itu sebagai pemberontak, itu ada juga perdamaian. Cuma karena menurut saya gagal paham cara memahami MOU, tingkat kualitas ilmu orang-orang yang melakukan MOU itu kayaknya di situ sangat nampak kekurangan di kita orang yang melawan pemerintah Indonesia, khususnya di pihak GAM. Artinya GAM dilalaikan dengan sedikit ada kekuasaan, arti terjebak dengan kekuasaannya yang mereka lalai dan terlena dengan kekuasaan. Akhirnya kita menjadi hampa begini. MOU ini menurut saya yang sudah 15 tahun ini hampa, artinya tidak ada manfaat apa-apa. Berarti menurut seorang Bang Samsul Fattah ini melihat MOU Helsinki sampai hari ini itu tidak memberi dampak apapun bagi masyarakat Aceh secara umumnya. Iya, karena kita melihat negara-negara yang pernah berdamai itu kan dampak dari perdamaian itu ada. Artinya ini kan yang ada pada di Aceh ini kan setelah MOU terbentuk geng baru. Itu terbentuk geng yang akhirnya menyingkirkan mayoritas lain, mayoritas masyarakat.
waktu terjadi konflik atau perang di Aceh itu, yang sebenarnya yang merasakan imbas itu rakyat secara keseluruhan. Rakyat secara keseluruhan itu bagaimana? Orang misalnya ada yang diklaim itu orang dekat dengan pemerintah Indonesia ataupun dengan TNI Polri, itu dikatakan cuma juga menjadi masalah di pihak GAM. Juga orang masyarakat dekat dengan GAM juga menjadi masalah bagi TNI Polri itu sendiri. Ini menurut saya ini tidak tercover, dan mereka meninggalkan itu, melupakan itu, hanya menjadi geng baru dengan lahirnya MOU. Berapa persen angka keberhasilan daripada MOU Helsinki sampai hari ini? Kalau ditanya keberhasilan, saya nggak tahu berhasil apa. Karena kan pemerintah sendiri, saya melihat MOU ini seolah-olah pemerintah berdamai, yang kita lihat dampaknya. Seolah-olah pemerintah tidak pernah berdamai dengan GAM. GAM tidak boleh muncul pun nama sekalipun lagi ke publik, padahal pemerintah Republik Indonesia melakukan perdamaian dengan GAM. Jadi ini seolah-olah saya nggak ngertinya juga, pemerintah Indonesia berdamai dengan siapa. Seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, sangat tidak terukur lah Pak Fatah, seperti itu. Memang sangat tidak terukur itu karena pemahaman di pihak yang melakukan perdamaian sendiri. Terusnya menurut saya itu GAM sendiri. Jadi pemahaman, tingkat pemahaman. Dan kita ada beberapa di butir-butir MOU itu yang nampak untuk misalnya pemerintahan sendiri, self government, tapi itu kan nggak terjadi, nggak dilakukan. Ini sudah sampai 15 tahun. Apa sih self government di awal perdamaian di mulut rakyat itu self government, kita bisa membuat partai sendiri. Tapi ini yang kita lihat, kekuatan mereka juga sudah menurun.